Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rizky Fadila. You can call me Rizky. NPM 2541169. Saya akan mempresentasikan materi model matematika bisnis. Model matematika bisnis mengoptimalkan pengambilan keputusan. Presentasi ini akan mengupas tuntas bagaimana model matematika dapat menjadi alat strategis untuk meningkatkan efisiensi, memitigasi resiko, dan mencapai keunggulan kompetitif dalam dunia bisnis yang kompleks. Mengapa model matematika penting dalam bisnis? Yang pertama, kompleksitas data membantu manajer mencerna dan menganalisis volume data besar untuk menemukan pola dan wawasan tersembunyi. Yang kedua, pengambilan keputusan menyediakan kerangka kerja objektif untuk mengevaluasi opsi dan prediksi hasil sebelum bertindak. Yang ketiga, mitigasi risiko memungkinkan pengujian skenario what if untuk mengukur dampak potensial dari ketidakpastian pasar. Dasar-dasar pemodelan matematika, konsep, dan komponen. Yang pertama, variabel keputusan jumlah yang harus diputuskan, misalnya beberapa banyak unit yang akan diproduksi atau dialokasikan. Yang kedua, kendala constraints, batasan atau sumber daya yang tersedia, misalnya jam kerja anggaran, kapasitas gudang. Yang ketiga, fungsi objektif. Tujuan model seringkali untuk memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya. Yang keempat, parameter, nilai input yang diketahui dan tetap, misalnya biaya per unit, harga jual, dan waktu produksi. Dan ada lagi jenis-jenis model matematika bisnis. Ada beberapa ragam model yang dapat diterapkan tergantung pada masalah bisnis yang dihadapi. Yang pertama, linear programming. Digunakan untuk mengoptimalkan hasil maksimalisi atau minimalisi di bawah batasan linear. Yang kedua, simulasi. Memodelkan kinerja sistem bisnis dengan memasukkan unsur keacakan probabilitas untuk memahami resiko. Yang ketiga, teori antrian, menganalisis dan mengoptimalkan waktu tunggu dan efisiensi layanan dalam sistem dengan permintaan acak. Studi kasus 1, optimasi rantai pasokan dengan linear programming. Masalah mengurangi biaya transportasi. Sebuah perusahaan manufaktur ingin meminimalkan total biaya pengiriman produksi dari 3 pabrik ke 5 gudang dengan mempertimbangkan kapasitas produksi dan permintaan gudang. Yang pertama, fungsi objektif, meminimalkan total biaya transportasi. Yang kedua, kendala permintaan gudang terpenuhi, kapasitas pabrik tidak terlampaui. Yang ketiga, keputusan jumlah unit yang dikirim dari pabrik ke gudang. Hasil model ini memberikan rute pengiriman optimal dan alokasi yang menghemat 15% dari biaya logistik bulanan. Studi kasus 2, perencanaan keuangan menggunakan model simulasi Monte Carlo. Simulasi Monte Carlo digunakan untuk memodelkan hasil investasi masa depan dengan memasukkan ketidakpastian seperti tingkat suku bunga, inflasi, dan kinerja pasar yang berfluktuasi. Yang pertama, define variables. Yang kedua, apply results. Yang ketiga, run trials. Yang keempat, analyze customs. Resiko rendah, probabilitas kerugian total per portofolio 5%. Probabilitas utama, probabilitas mencapai target keuntungan minimal 80%. Resiko tinggi, probabilitas hasil yang sangat baik sebesar 15%. Berikutnya ada alat dan perangkat lunak untuk permodelan bisnis. Implementasi model matematika modern didukung oleh perangkat lunak canggih yang menyederhanakan proses komputasi. Yang pertama, bahasa pemrograman Python dan R dengan pustaka seperti CP atau PLUP untuk model optimal dan statistik. Solver komersial, software khusus Gurobi atau Geplex untuk memecahkan masalah optimasi skala besar dan kompleks. Yang ketiga, platform sederhana Microsoft
Excel solver atau ADD-in seperti add-reach cocok untuk model skala kecil hingga menegah dan analisis sensitivitas dasar. Tantangan dalam implementasi model matematika bisnis, kualitas data, garbage in, garbage out. Akurasi model sangat bergantung pada kualitas dan kebersihan data input. Data yang biasa atau tidak lengkap dapat menyesatkan. Yang kedua, validasi dan kalibrasi model. Kesulitan dalam memverifikasi bahwa model secara akurat mereplikasi sistem dunia nyata dan menyesuaikan parameter secara tepat. Yang ketiga, konsultan komunikasi menerjemahkan hasil matematika yang kompleks menjadi rekomendasi bisnis yang mudah dipahami oleh pengambil keputusan non-teknis. Perlawanan terhadap perubahan, karyawan mungkin enggan meninggalkan metode pengambilan keputusan yang sudah mapan untuk mengadopsi hasil model yang baru. Manfaat implementasi model matematika bisnis: peningkatan profitabilitas melalui optimasi harga dan alokasi sumber daya yang lebih baik. Yang kedua, alokasi sumber daya optimal memastikan bahwa setiap sumber daya, waktu, uang, tenaga kerja dimanfaatkan secara maksimal. Yang ketiga, efisiensi operasional, mengurangi pemborosan, antrian, dan waktu siklus proses bisnis. Prediksi akurat, kemampuan untuk memprediksi permintaan stok atau hasil keuangan dengan margin kesalahan yang lebih rendah. Yang keempat, keunggulan kompetitif, membuat keputusan yang lebih tepat, lebih cerdas, dan lebih terinformasi daripada pesaing. Dan kesimpulan dan langkah selanjutnya, model matematika bukanlah sekedar alat akademis, melainkan mesin pendorong untuk keunggulan kompetitif di pasar modern. Yang pertama, mulai dari yang kecil, terapkan permodelan untuk masalah bisnis yang terisolasi dan terdefinisi dengan jelas, misalnya penjadwalan staf atau pengelolaan inventaris. Yang kedua, kembangkan tim ahli investasi pada pelatihan atau rekrutmen analis yang memahami matematika dan konteks bisnis. Yang ketiga, integrasi sistem. Pastikan model terintegrasi dengan sistem operasional harian untuk memastikan penggunaan yang konsisten dan real time. Model tidak memberikan jawaban sempurna tetapi memberikan perkiraan terbaik dalam situasi yang tidak pasti. Oke, sekian dari saya presentasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.